Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Halaman berapa ya? 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haqqil akh qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yu'ayyirahu itu ya bi dzambin wala ghairihi fa innal mu'ayyarata taqta'ul wudda au tukaddiru safa'ah. Hak yang kelima ini, janganlah mencela ya, saudaranya, sahabatnya disebabkan satu dosa dan lainnya. Makanya kita sering bilang dosa itu untuk kita maafkan. Kalau orang berdosa dengan kita, memang hak orang yang berdosa kepada kita, hak artinya kewajiban kita itu sebenarnya memaafkan. Ya, Allah berfirman wa'fu wasfahu. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sebab para ulama mengatakannya ya mesti ada iman. Iman itu ya iman yang amik, iman yang rohani, iman yang hakiki. Ada dua kita untuk menyikapi salah orang itu. Kedua, sikap syar'i. Ya, sikap syar'i. Kalau memang ada hukumannya, kita tegakkan hukumnya. Atau sifat akhlaki, sikap akhlaki, yaitu akhlak, maafkan. Dan kalau juga kita tegakkan hukumnya, itu maslahatan lahum, untuk kemaslahatan, bukan tasyafian, bukan untuk meluahkan kebencian kita. Tidak mungkin kita melaksanakan ibadah dengan kebencian. Tidak boleh. Kita melaksanakan ibadah dengan sabar, dengan ridha, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Itu ibadah. Bukan dengan ghadab. Bukan. Hatta misalnya juga ada hukum Islam. Saudara kita mencuri, saudara kita melakukan dosa yang ada hukumannya, ditazir, dijilid, dipotong tangannya, ya, dipenjara misalnya, itu hukum syariatnya. Kalau kita tegakkan itu untuk kemaslahatan mereka agar berubah menjadi baik. Kenapa? Karena setiap orang ada nafsunya dan Allah menyiapkan setannya. Dan tempatnya salah memang manusia. Jadi kemungkinan salah pada diri kita pun sangat besar. Agama memaafkan yang melaksanakan kita. Maka kita memaafkan orang itu melaksanakan agama. Kalau juga kita ingin melaksanakan hukumannya, itu kemaslahatan sesama mereka, sesama kita. Bukan karena kebencian. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menghina karena perbuatan dosa. Fa innal mu'ayyarah, ya, karena mu'ayyarah artinya memburukkan, itu akan memutuskan
sifat kasih sayang. Ya. Ini kita kalau udah marah romannya udah putus dah udah. Ya. Ketemu ge udah pada masing ngebelakangin. Ya, udah nggak bisa itu naro muka, udah sempit udah jadinya. Itu nafsu. Ya. Itu nafsu. Itu sebab ada akhlak yang tinggi sekali kalau dia tidak sanggup untuk menghadapinya, untuk menasehatinya, untuk menahan marahnya, bencinya, kena nafsu. Ya. Maka ada akhlak yang kita lakukan apa? Lupakan. Ya. At-tajahul. Ya. Wan nisyan. Ambil sikap tidak mau tahu dan lupakan. Sebenarnya itu kita lakukan untuk membersihkan hati kita jangan kotor. Dengan pemahaman yang benar bahwa setiap orang memang tempatnya salah dan kita pun sangat mungkin melakukan kesalahan lebih dari itu. Karena kita ada nafsu dan gak bisa kita kompromi dengan nafsu ini, maka lupakan. Lupakan itu bukan merendahkan dia, tetapi untuk ngobatin kita. Rasulullah dulu orang udah nek jeleh istilahnya sama Rasulullah itu udah mengata apa aja. Dan sampai ke telinga Rasulullah. Ketika ketemu dengan orang itu, ya, orang melihat mata Nabi itu enggak menunjukkan adanya sakit, marah, enggak. Bening itu mata tetap terpancar kasih, sayang, memaafkan, melupakan kesalahan. Itu sebab Rasulullah dan para sahabatnya meskipun marah bagaimana masih tetap saling berbagi. Kita mau dengan kunci pintu udah. Mungkin orang yang dia keselin kelaparan, mampus tuh, ketulah gua tuh. Ya. Udah main ketulah baik. Ya. Itu nafsu. Siapapun kalau memang ada nafsu ya begitu. Kita kan romannya kayak orang gak punya nafsu. Kalau udah lagi ngelihat kejelekan orang, pakai ngomong nggak ngerti gua kenapa ya ada orang begitu. Gua ilah. Itu karena bodohnya terhadap diri sendiri. Padahal kita ngelihat orang lain cermin. Ketika ada perbuatan buruk, jiwa hati yang bersih itu berpikirnya ya Allah, ya, Allah selamatkan saya dari apa? Kekalahan dengan nafsu. Lalu Allah takdirkan musibah itu ke orang lain dan orang itu menampakkan ke saya. Kan Allah beritahu itu. Ini mah pakai dia kagak ngerti. Kalau malaikat, ya, dia tidak tahu kalau itu dosa. Kenapa? Karena dia orang yang tidak pernah berdosa. Dia mah asik dengan taat. Ya, udah. Mungkin malaikat itu tidak pernah buruk sangka kepada iblis. Kenapa? Enggak punya sifat buruk, enggak akan sangkanya buruk. Sangka itu buruk karena sifatnya buruk. Kalau baik, sangkanya baik. Lah emang kita sudah terangkan. Emang kita kalau bersangka kepada orang baik atau buruk,
Memang hakikatnya itu orang baik atau buruk kan kagak tahu, namanya nyangka. Kita sering mencak-mencak, gue disangka buruk, kan gue sebenarnya malah, kan berarti orang itu nggak tahu. Sampai kita ngomong ya udah kalau emang kita bener mah udah jalan terus. Kan begitu. Orang kalau buruk tetap sangkanya buruk meskipun sama orang soleh. Orang kalau baik jiwanya bersangka baik meskipun sama orang ahli pendosa. Enggak ada urusan dia ngapain kita tahu. Emang dia sebenarnya baik atau buruk ngapain? Selama itu mereka menutupi, selesai urusannya dengan Tuhan. Itu sebab di agama dilarang untuk tajassus, nyelidikin, ngasih. Ya. Ketika ulama hadis ingin menetapkan para rawi yang terpercaya, maka kemudian para ulama bermusyawarah, boleh enggak kita baca sejarah orang, nyari orang ini baik atau tidak akhlaknya untuk ditetapkan sebagai ulama hadis yang siqah. Maka untuk kepentingan agama maka boleh. Jika ada sejarah dia dusta, maka dia tidak didaftarkan, ditulis di dalam daftar perawi hadis yang siqah. Untuk itu doang, bukan untuk dihina. Mungkin saja dia aulia Allah. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal, dia meriwayatkan hadis dari seseorang. Begitu ditanya dari siapa? An Fulan. Di mana si Fulan ini? Di negeri pergi ke sana. Sejarah orang ini wali, orang soleh. Tetapi ketika Imam Ahmad sampai di sana, itu ulama itu lagi nyawah. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Ahmad, sedang mencari hadis. Saya meriwayatkan hadis, dapat dari Syekh Fulan, dan beliau meriwayatkan dari nama Fulan. Apakah engkau yang bernama ini? Ya saya. Ya memang dia ngambil hadis dari saya. Nah, kalau begitu ya saya minta izin untuk meriwayatkan hadis saya kepada orang dari saya, dari Fulan dan dari Anda. Oke, kita ke rumah dulu. Nah, karena mau ke rumah jadi kudanya ditinggal. Bukan kuda, keledai, himar ditinggal. Supaya himar itu jangan nggak pergi kemana-mana. Jadi ada bakul, ada iketannya digandulin ke leher keledai, supaya dia menyangka ada makanan. Padahal nggak ada makanan. Sebentar, saya mau nenangin keledai saya dulu. Diambil itu, diikat, ditaruh di lehernya, set, dah yuk. Itu Muhammad diem aja. Kan itu kosong. Kenapa nipu kuda, nipu keledai? Pergi, begitu pergi, dilihat dia kosong. Lari Imam Ahmad bin Hanbal dan dicoret nama itu dari daftar hadis. Ya. Jadi orang perawi hadis itu ya siqah. Sampai begitu dulu waktu mau menetapkan ilmu jarah wa ta'dil di dalam hadis. Di luar itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang, mau ditulis di agenda. Tidak boleh. Udah ada malaikat yang nulis. Ya. Hatta kebaikan kita mau ditulis di agenda. Ya. Begitu dicocokin nggak sama tulisan malaikat. Ya. Saya sedekah, rupanya kata malaikat tidak ikhlas, nggak ketulis. Nah ini hak yang diajarkan dalam agama.
Wa min kalamil Hasanil Basri, idza balaghakum an ahadin zallatun wa lam tathbut 'inda hakimin fala tu'ayyiruhu biha wa kadzdzabu man asya'aha anhu la siyama in kana huwa bainakum dzalika li annal asla bara'atus sahah hatta tuqamul bayyinatul 'adilatu 'indal hakim summa ba'da subuti dzalik indah fa iyyakum an tu'ayyiruhu aidan farubbama afahu Allahu wabtalakum. Ya, perhatikan perkataan aulia ini. Jika sampai berita kepadamu tentang seseorang akan kesalahannya tetapi tidak terbukti di sisi hakim, maka kamu jangan memburukannya. Allahu Akbar, Allah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tasbut inda hakimin fala tu'ayyiruhu biha. Jika belum terbukti di sisi hakim, maka kamu tidak boleh memburukannya dengan zallah tadi itu. Dan wa kadzdzabu man asya'aha anhu. Dan kamu mesti mendustakan, artinya tidak percaya kepada orang yang menyebarkannya. La siyama in kana huwa bainakum, terlebih lagi jika saudara itu, sahabat itu adalah orang yang ada di tengah-tengah kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, saudara kamu. Li'annal asla, karena hukum asalnya bara'atus sahah. Apa kalau dalam hukum itu kalau belum terbukti bersalah masih sebagai apa namanya? Tertuduh apa? Tersangka. Nah, ya. Sebelum tersangka apa? Ada? Terdakwa. Dakwa mah udah. Kalau dakwa mah udah habis tersangka.
Ya. Ada dalam istilah fikih itu bara'atus sah, bara'ah itu dia tidak bersalah, gitu. Artinya hukum asalnya selama belum ada keputusan hakim berarti dia masih belum berdosa. Hukum, ya, hukum akan boleh bohong. Orang ngaku nggak nyuri padahal nyuri kan, hukum harus netepin nggak nyuri. Itu hukum. Kita jangan mikir sebenarnya dia nyuri, udah stop. Ya, itu mah keyakinan dalam hati kita. Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin, presiden, kehilangan baju perang, diaku sama Yahudi. Kata Yahudi, ini baju saya, nih tandanya tuh. Udah dikasih tanda apa sama dia. Dia tahu bahwa ada dalilnya, ada tandanya, ada saksinya. Nah, dia orang Yahudi, diminta temannya untuk bersaksi palsu. Mau? Ya, saya saksinya, emang ini punya dia. Ketika itu hakimnya Sayyidina Ali dibawa oleh Sayyidina Utsman untuk diadili. Ditanya, apakah benar itu punya kamu? Wahai saudara Utsman, ya itu punya saya. Cirinya ini. Apakah itu betul punya kamu? Wahai saudara Yahudi, ya ini punya saya, ini tuh cirinya. Apakah di antara kalian ada saksi? Yahudi jawab duluan, saya ada saksinya. Dipanggil. Demi Tuhan, ini adalah punya dia nih. Anda, saya tidak ada saksi, kata Sayyidina Utsman. Oke, kalau tidak ada saksi, pengadilan memutuskan, engkau wahai Utsman bersumpah. Bersumpah. Apa sih kalau tuh? Mubahalah. Kamu bersumpah mubahalah. Kalau ini bukan punya kamu, kamu akan dicelakakan oleh Allah. Tapi kalau punya kamu, kamu selamat. Tidak, saya tidak mau mubahalah. Karena kamu tidak mau mubahalah, maka diputuskan baju ini milik Yahudi. Ya, diterima oleh Sayyidina Utsman. Di luar itu Sayyidina Ali mendatangi, ya presiden, kamu ini presiden. Kenapa ngalah? Kalau memang saya percaya dengan kamu, kalau memang itu baju kamu, sumpah mubahalah, kenapa takut? Apa kata Sayyidina Utsman? Aku takut kalau aku mubahalah mati dan ajalku di situ, maka kebenaran itu kalah. Udah, ya sudah. Biar bajunya di sana, ya udah saya sudah ikhlaskan. Hukum harus kita taati. Itu presiden, Pak. Ya. Ini mah orang dikit-dikit main mubahalah baik. Ya, jahil. Apa yang dimubahalain? Ya. Beda partai mubahalah. Dakwah nggak diterima mubahalah. Lah. Ya. Sayyidina Utsman takut kalau mubahalah mati di situ, coba terkubur kebenaran itu. Ya. Taib. Sehingga tuqamul bayyinatul adilah, sehingga ditegakkan ya, bukti yang adil indal hakim, menurut hakim. Coba apa terusannya? Summa ba'da subuti dzalika indahu. Kemudian setelah ditetapkan itu di sisi hakim bersalah, ternyata fa iyyakum an tu'ayyiruhu aidan, tetap kamu masih tidak boleh menghina mereka. Kenapa? Farubbama afahullah.
Boleh jadi Allah sudah mengampunkan. Kita ini hamba Allah, bukan Tuhan. Dosa itu hukum syariat Allah. Allah yang bilang dosa. Meskipun itu menyakiti kita, hakikatnya Allah yang menakdirkan itu. Maka agama menyuruh itu hak orang yang berdosa untuk dimaafkan. Kalau tidak mampu memaafkan, tegakkan hukum untuk kebaikan dia. Dan kita tidak boleh membenci karena dosa, karena membenci orangnya bukan membenci dosanya. Itu sebabnya kita tidak membenci orangnya, karena kita membenci dosanya, sifatnya. Karena apa? Karena kita menghindari sifat itu. Kalau kita membenci orangnya, berarti kita melakukan dosa lain. Apa bedanya kita menghukum dosa dan kita berbuat dosa? Ya. Itu sebab dunia ini, meskipun sudah ada pengadilan, sudah ada penjara, sudah ada psikiater, sudah ada psikolog, sudah ada mediator hukum, tetap perlu akhlak, perlu tarbiyah. Di dunia ini sudah membuat undang-undang detail banget. Mungkin Islam, Al-Quran dan hadis, dan ulama yang telah menetapkan hukum pengadilan di zaman A'imah dulu itu masih perkara yang global. Tidak ada bagaimana menghukum perempuan mencuri, anak kecil mencuri, anak kecil membunuh, perempuan membunuh. Mungkin belum ada dulu. Sekarang semua membunuh. Dan manusia sudah membuat hukumannya. Dulu anak kecil termasuk hukum kenakalan remaja. Sekarang enggak udah. Karena coba itu geng motor kan bocah itu. Sampai pada bocor orang dibacokin. Mau dihukumin itu kenakalan anak kecil. Dulu mah hukumnya hukum anak kecil. Makin kesini makin sempurna hukum untuk semua kesalahan manusia. Itu bukan jaminan orang jadi benar. Akhlak jika dibangun, ya, makanya kata Ibnu Rushd, ya, Ibnu Sina, negara yang adil, ya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penafsiran itu negara yang di dalamnya tidak ada penjara, tidak ada pengadilan, dan tidak ada rumah sakit. Artinya usaha pemerintah untuk mensejahterakan mereka, mendidik mereka, menyehatkan mereka berhasil. Negara kalau banyak apotek, banyak klinik, banyak, berarti negara nggak benar itu ngurusinnya. Sehingga dokternya juga berebut nyari duit. Ya. Makanya pada ngebunuh pasien. Ya. Sampai corona disebarin tuh, kurang duit. Katanya, wallahu alam. Ya. Nah, kalau pengadilan nggak ada, baru bener semua. Allah. Itu disebut negara yang fadilah, negara yang ideal. Ya. Bukan hanya itu kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Farubbama afahullah, boleh jadi Allah sudah memaafkan. Satu lagi, wabtalakum, dan Allah menguji dosa itu kepadamu. Jangan pernah menghina orang berbuat dosa. Allah akan menguji dosa itu kepadamu. Enak enggak? Ya. Jika kita tidak mampu menasehati, lupakan dan jauhkan, dan benci kepada sifatnya, orangnya mah kalau haus kasih air, lapar kasih makan, sakit dikunjungin,
Ya, itu hak. Ya. Kalau kita nggak punya wud, nggak punya kasih, tapi itu syariah menyuruh. Ya. Laksanakan meskipun ya di belakang sambil ngegerutu kayak bini lagi marah sama laki sambil nyediain air sambil ngegrendeng aja. Ya, orang mah bang bing bung bang ding bang ding bang bung bang bing bung bang bing. Itu laki disediain susu manis jadi pahit jadinya. Ya. Tapi jangan takut, itu dapat pahala. Tetap agama mengasih pahala tuh. Kenapa? Karena bergerak badannya melayani. Tapi Allah tidak membangun rohanimu karena amalmu. Ya. Dan istilahnya dalam Al-Quran maksiat dalam taat. Apa ayatnya itu? Janganlah kamu maksiat di dalam ma'ruf itu. Karena Nabi dulu pernah membaiat kepada perempuan. Isi baiat itu yang diminta oleh Nabi bahwa kamu berjanji untuk tidak maksiat dalam taat. Itu sambil nyuguhin makanan, sambil gerutu, itu namanya maksiat dalam taat. Itu Nabi dulu meminta perempuan jangan melakukan itu. Kenapa? Kalaupun ada pahala, pahala itu kayak bangunan marapuh, semennya kurang. Ketiup angin gak jatuh ntar. Ada bangunannya mah cuma rapuh. Ya. Semennya kurang, jadi nggak kuat jiwanya itu. Makanya kan ada fenomena, itu orang sholat masih gibah bae lah, ya kurang semen. Sholatnya pengen di alam itu kurang semen namanya tuh. Ya. Itu sebab mesti lillah, karena kita nyembahnya Allah. Ya. Jangan pernah mikirin orang lain. Wafil hadis man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'mala dzalika dzamb. A'udzubillah. Barang siapa yang memburukkan saudaranya karena satu dosa, maka dia tidak mati kecuali dia beramal dosa itu. Enggak dibikin mati sama Allah dulu. Nanti dia juga melakukan dosa yang itu. Wa min kalami Sayyidi Ali wa fala ta'ib akhaka bima asabahu min masaibi dunyak fa inna fi dzalika imma mazlumun sayansuruhullah aw muznibun uqiba fatahharuhullah wa min ar-ru'unati an tabtakhiru bima la ta'man salbuh aw tu'ayyiru ahadan bima la yastahilu fi haqqik wa anta ta'lam anna ma jaza ala mislihi jaza alaik. Ini Sidi Ali Wafa. Jangan membuat letih sahabatmu, saudaramu dengan apa? Dengan musibah duniamu yang menimpa dia. Apa maksudnya musibah duniamu? Dosa itu hanya ada di dunia. Allah ciptakan dosa di dunia. Dosa itu musibah bagi kita. Ya, itu sebab kita ada doa wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya. Wala musibah di dunia apa? Epidinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Artinya musibah di agama itu dosa. Itu kan doa kita. Artinya ketika orang berbuat dosa, itu Allah kasih musibah agamanya. Tetapi musibah itu hanya ada di dunia. Itu masih termasuk musibah dunia. Berbuat dosa kepada kita, itu musibah dunia. Kenapa? Lah itu dia ngapain jadi ngehina saya? Lah kan itu dunia namanya.
Orang dengki kepada kita, ngata, ngejelekin, itu kan dunia. Masalah dunia kita. Nah, kita jangan membalas, mengata, memburukan, menghina, jangan. Ini namanya udah lagi kena musibah, timpah pisah nama kita. Gitu. Makanya kata Sidi Ali Wafa, jangan kamu meletihkan sahabatmu dengan musibah yang dengan musibah duniamu yang menimpa dia. Kenapa? Karena dalam perkara itu boleh jadi dia yang dizalimi bukan yang zalim. Kalau dia yang dizalimi, Allah akan menolongnya. Au mudznib, atau memang bukan dia yang dizalimi, dia memang yang berdosa. Uqiba, Allah akan hukum. Setiap manusia ini berdosa di dunia, ada Allah yang ngehukum. Kita jangan jadi Allah udah. Kalau Allah sudah hukum, maknanya itu Allah membersihkan dia, menyucikan dia. Enggak ada Allah berdosa sama dia, sama Allah nih kita. Wah, Allah marah buat langsung kayak kita marah sama, emang ini orang kudu dihukum nih, kan kita begitu. Belum kena bogem nih orang nih. Nah, Allah bukan begitu. Allah mau mensucikan. Yang kemarin saya ngomong, seorang ibu nih sama anak, ya, hukum itu jangan kita nungguin tasyafi, jangan nungguin marah sama anak hukumnya. Udah nggak sempat, udah lagi pusing, udah lagi puyang, udah lagi rupak, udah lagi sempit, geblag aja neblag sama anak. Dah lupa ada gua katanya. Lah kemarin lagi sadar, kenapa nggak dilarang? Lagi lapang, lagi sadar, kenapa nggak ditegaskan ini nggak boleh? Jangan. Akhirnya teriak sambil nangis, udah jangan gua gitu, gua plok. Nah lo, ini namanya menghukum dengan kebencian jiwa, dan ini akan rusak jiwa anak. Tapi kalau kita marah dengan sadar dan hanya untuk mendidik dia, biar suara menggelegar kayak geledek, kagak bakal rusak jiwanya. Karena itu penanganan Allah. Kita ingin memperbaiki. Ini mah udah biarin. Itu salah. Ntar dalam keadaan kondisi yang sempit, keteblag itu anak, baru dibilangin gak boleh. Ya ini ngedidik pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Nah, Allah itu menghukum untuk mensucikan. Hanya nafsu, ya, mampus ketulah tuh. Nah, itu bukan keluar dari mulut aulia. Ya. Wa minar ru'unah, salah satu sikap yang sembrono, antab takhira, kamu berbangga, bima, dengan sesuatu, la ta'man salbuhu, yang tidak aman salbuh, ditariknya, artinya yang tidak aman hilangnya. Ya. Kita bangga kepada harta akan sulib, akan hilang. Kita bangga kepada kedudukan akan hilang. Ya. Kita bangga bahwa kita sekarang menang, akan hilang. Kita bangga romannya sekarang kita bener, itu bisa hilang. Karena bukan punya kita. Ya. Atau memburukan seseorang dengan sesuatu yang tidak mustahil, itu juga ada padamu.
Orang berbuat dosa apapun itu datang dari nafsu. Nafsu itu sama dengan kita. Nih, kita manusia ini, ya, manusia ini terbuat dari alam semesta. Ini manusia disebut mikrokosmik, alam kecil. Ini makrokosmik, alam gede. Ini kecil ini, bahannya dari sini. Maka tubuh manusia mempunyai sifat yang sama, meskipun wali. Sifat binatang, sifat tumbuh-tumbuhan. Dan bukan satu binatang, semua binatang. Kalau anjing mah sifat dia doang. Anjing gak punya sifat kebo. Kebo, sifat kebo doang gak punya sifat anjing. Monyet, sifat monyet doang, gak punya sifat kebo. Kalau kita, monyet, kebo, anjing, babi, kunyuk, semua ada. Orang sufi di kitabnya ngomong itu sifat manusia. Makanya mungkin dulu Kiai Cegir ngebunyiin, jangan diikutin, itu tarbiyah. Ini mau ngikutin mentang-mentang cucunya. Ya, jangan-jangan dia yang kunyuk nantinya. Ya. Itu ada penjelasan tarbiyahnya. Ini mah segala kesurupan lah. Kesurupan bapak tuanya, memang setan bapak tuanya kesurupan. Ya. Jahil, wallahi. Ya, itu bodoh. Ya. Artinya manusia manapun sama sifatnya. Enggak beda. Lah kita ngelihat orang salah, emang kita dibikin dari apa? Ya. Kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa min nur. Ya. Satu. Kedua, kalau manusia itu benar ruhnya. Ruh itu bukannya banyak. Ruh itu satu. Nurullah, yaitu sifatullah, satu. Kayak cahaya nih. Cahaya ini satu, dunia ini satu cahaya itu. Cuma dia ada di matahari berapa? Satu. Ada di setiap kotak rumah. Begitu juga akhlak itu tunggal. Ada di setiap tubuh orang. Maka orang kalau tubuhnya ada akhlak, paham mana yang berakhlak, mana yang tidak. Karena kenal, karena sama. Ya. Ketika orang ada akhlak, baru orang itu, karena akhlak itu nur. Nur itu yang gelap jadi terang. Ketika ada akhlak, maka orang ini tahu bahwa tubuhnya nafsu. Ketika ngelihat orang lain salah, akhlaknya yang ngelihat, itu syuhud namanya. Allah, iya. Ini mah gua heran tuh orang terbuat dari apa ya? Boilah. Itu tandanya dia tidak ada nur, tidak ada akhlak, jahil. Makanya ribut nggak pernah berhenti manusia itu. Ilmu mah ada, sembahyangnya mah gepek. Ya. Jamaah nggak ketinggalan, tapi akhlak tidak ada. Wa anta ta'lam annama jaza ala mithlih jaza alaik. Dan kamu paham bahwa sesuatu yang boleh terjadi pada orang yang seperti kamu, berarti kamu juga boleh. Ya. Orang kitabnya lagu nyanyian itu kitabnya. Kata nyanyian, ya, hatimu bagai batu. LP Kusukaisi bagaimana nyanyi itu? Bunga, apal enggak? Ya, lah begitu berantem sama bini terus dalilnya itu keluar. Hatimu batu katanya. Lah emang hatimu apa? Kayak nggak tahu baik. Ya. Kalau kita dikasih tahu oleh Allah tentang keburukan orang, kita paham itu buruk.
berarti kita disayang oleh Allah, tidak berbuat buruk. Bukan menghina kepada orang yang buruk. Coba ditukar sama Allah, lu di sono, dia di sini. Tetap aja manusia mah, saya emang berbuat ini kan karena ini ada baik. Makanya nasihat pendidikannya dari orang sufi, kalau orang lain salah, buat 1000 alasan. Oh enggak, itu dia bukan nabrak saya, bukan. Mungkin dia enggak tahu. Orang dia belum gajian, udah 3 bulan. Bininya udah mau beranak, kagak punya duit. Ngomel bae bininya, anaknya mati pisan. Jadi wajar dia lagi ngelamun nabrak saya. Bukan emang dasar buta, dia memang jahat. Bapaknya kayak emang terus dibawa. Jangan kasih alasan 70 alasan agar kita mampu memaafkan. Tapi kalau kita salah, jangan bikin alasan. Biar ada yang ngaku dulu udah. Kan susah manusia. Susah. Ngaku dulu tuh susah, enggak. Kata Quran kayak orang salah, bola Quran dibawa-bawa. Itu mah untuk orang, untuk ente mah kudu ngaku. Itulah tadi kita masuk ke supermarket, beli baju, badan M belinya XL. Ya. Beli kerudung tapi buat ikat pinggang. Lah kan orang apa tuh kalau bukan orang begini? Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, banyak orang pergi ngaji, pulang alim, pakaiannya nggak bener, pakaian agamanya. Ya. Songkok dijadiin sepatu, sepatu dikaro songkok, bajunya pada XL padahal dia M. Pada begitu tuh keluar ngaji. Tidak ada tarbiyah. Ya. Wa min haqqil akh 'alal akh. Naqifuna walhamdulillah, kita salat dulu ya. Ya, belum salat kan kita ya? Belum. Salat dulu.